kita semua mau siap-siap ibadah. Jangan lupa mandi dulu, lalu sikat gigi ya. Nanti bau. Lalu habis itu pakai baju yang rapi seperti Elmo. Sudah rapi kan? Nah, bagi anak-anak yang kecil minta tolong ya sama mama dan papa. Bilang bukakan laptop, televisi, ada HP supaya bisa lihat ibadah dengan baik. Nah, Nana, untuk minggu ini Elmo ada bawa ini nih. Ini kotak persembahan. Anak-anak bisa kumpulkan persembahan di dalam kotak ini, celengan ini. Nanti kalau gerejanya sudah buka, baru kotaknya dibawa ke gereja. Bisa mengerti ya? Siapkan hatimu dan Alkitabmu semuanya. Oke, selamat ibadah. Selamat pagi adik-adik. Apa kabar semua? Luar biasa. Joyce. Sukacita, sukacita, ui. Sekali lagi langsung tanya, apa kabar semua? Luar biasa. Joyce. Sukacita, ui. Sukacita, ui. Ya, pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, bahkan umur panjang. Kita bersyukur karena pada pagi hari ini ada waktu untuk kita mengikuti ibadah sekolah minggu walaupun melewati ibadah online. Adik-adik, saat ini kita tinggalkan semua kesibukan kita karena kita akan beribadah kepada Tuhan. Kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan. Terlebih sebentar kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Ayo semuanya berdiri, tinggalkan hal-hal yang lain karena kita mau fokus beribadah kepada Tuhan. Sambil berdiri semua kita menyanyi pujian hari ini harinya Tuhan. Ayo kita bersemangat, bertepuk tangan, kita memuji nama Tuhan. Mari kita
Sabtu dan hari Minggu, semua hari adalah harinya Tuhan. Oleh sebab itu kita harus senantiasa mengucap syukur dan memuji Tuhan sepanjang kehidupan kita. Saat ini kita akan memulaikan ibadah. Untuk itu kita akan berdoa bersama. Adik-adik silakan buka tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk kebaikan dan penyertaan Tuhan yang senantiasa kami rasakan di sepanjang kehidupan kami. Pada pagi yang indah ini kami bersyukur ada kesempatan kami boleh mengikuti ibadah online sekolah minggu. Bapa, kiranya Engkau menyertai ibadah kami dari awal sampai akhir. Biarlah berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami buka ibadah kami dengan ungkapan syukur. Amin. Ya, adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Pasti semua rindu mendengarkan cerita firman Tuhan, bukan? Ya, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Lause, kita angkat pujian dengan pujian firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku simpan di hatiku. Ku ingin tumbuh subur, berbuah lebat. Yesus sayang padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku simpan di hatiku. Ku ingin tumbuh subur, berbuah lebat. Yesus sayang padaku. Sekali lagi kita akan pujian ini. Firman Tuhan ku dengar, ku simpan di hatiku. Ku ingin tumbuh subur, berbuah lebat. Yesus sayang padaku. Firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Halo adik-adik, ya senang sekali ya bisa bertemu dengan adik-adik lagi, bisa bercerita tentang firman Tuhan kepada adik-adik. Lause senang sekali. Ya adik-adik, mari kita lanjutkan cerita sekolah minggu kita yang lalu nih. Ada yang masih ingat tidak minggu lalu kita cerita tentang apa? Ayo. Ya, benar sekali, tentang Bapak Abraham dan Ibu Sarah. Iya adik-adik. Nah, sekarang kita akan belajar tentang janji Allah kepada Bapak Abraham dan Ibu Sarai. Ya, kali ini Allah menggenapi janjinya, Allah menepati janjinya kepada Bapak Abraham dan Ibu Sarai bahwa mereka akan memiliki seorang anak laki-laki di masa tua mereka. Nah adik-adik, seringkali kita berjanji kepada teman-teman kita bahwa kita akan bertemu ya di sekolah jam 4 sore. Tapi ternyata seringkali kita lupa untuk menepati janji kita itu. Nah adik-adik sama, Lause pun sering begitu. Lause sering berjanji bahwa kita akan bertemu di kampus, di sekolah Lause pada jam 4 sore. Tetapi
Lause sering lupa, Lause sering pergi melakukan hal lain dan tidak menepati janji Lause kepada teman Lause itu adik-adik ya. Rasanya bagaimana ya kalau misalnya ada yang berjanji kepada kita lalu tidak menepatinya? Pasti kita akan marah, pasti kita akan tidak suka sama dia karena dia tidak menepati janjinya kepada kita. Nah adik-adik, tapi kali ini janji Allah kepada Bapak Abraham dan Ibu Sarai akan ditepati. Allah tidak pernah untuk meninggalkan anak-anaknya. Allah selalu menepati janjinya kepada anak-anaknya. Nah adik-adik, tapi masalahnya adalah Bapak Abraham dan Ibu Sarai sudah sangat tua. Apakah kalau kakek-kakek dan nenek-nenek mereka masih bisa mempunyai anak? Iya adik-adik, sudah tidak bisa lagi. Di masa tua dari Bapak Abraham dan Ibu Sarai, mereka masih tetap memegang janji Allah bahwa mereka pasti akan mempunyai seorang anak. Nah adik-adik, hanya Allah saja yang mampu melakukan hal yang sangat luar biasa adik-adik. Allah mampu melakukan hal-hal yang Allah ingin lakukan. Apa saja yang mau Allah lakukan, pasti Allah mampu melakukannya. Nah, begitupun dengan janji Allah kepada Bapak Abraham dan Ibu Sarai bahwa di masa tua mereka akan mempunyai seorang anak laki-laki. Ya, luar biasa ya adik-adik. Allah bukan hanya berjanji, tetapi Allah juga menepati janjinya kepada Bapak Abraham dan Ibu Sarai. Ya, dahulu kala ketika hari begitu panas, matahari begitu terik, Bapak Abraham duduk di luar kemahnya. Kemudian sementara Bapak Abraham sedang duduk, Bapak Abraham melihat dari kejauhan ada 3 orang dari sana datang. Nah adik-adik, di antara 3 orang ini adalah Tuhan dan kedua malaikatnya. Kemudian Bapak Abraham segera bergegas dan memanggil mereka. Tuhan, silakan beristirahat sejenak di kemahku dan makanlah. Kemudian kalian boleh melanjutkan perjalanan kalian. Kemudian 3 orang itu yang adalah Tuhan dan kedua malaikatnya itu menyetujui dan mereka bersedia untuk beristirahat di kemah Bapak Abraham. Kemudian Bapak Abraham segera memanggil Ibu Sarah, katanya, "Sarah, cepat pangganglah roti." Kemudian Bapak Abraham menyuruh pembantunya juga nih adik-adik untuk memasak daging. Nah adik-adik, setelah semua makanan itu, roti dan daging itu telah tersedia di hadapan tamu-tamunya, lalu tamu-tamu itu bertanya, "Di manakah istrimu?" Lalu Bapak Abraham bilang bahwa dia ada di dalam kemah. Kemudian Tuhan dari antara ketiga orang itu berkata kepada Bapak Abraham bahwa tahun depan Sarah akan melahirkan seorang anak laki-laki adik-adik. Wah, itu adalah kabar yang sangat gembira buat Bapak Abraham. Selama ini mereka menanti seorang anak, dan Tuhan memberikan kabar itu kepada Bapak Abraham bahwa Sarah tahun depan akan melahirkan bayi laki-laki. Nah adik-adik, ternyata Ibu Sarai mendengar perkataan mereka dari dalam kemah adik-adik. Ibu Sarah melihat, Ibu Sarah menguping. Nah setelah Ibu Sarah mendengar perkataan Tuhan, Ibu Sarah pun merasa lucu adik-adik. Dia tertawa. Bagaimana mungkin aku bisa mempunyai seorang anak? Aku sudah sangat tua. Abraham sudah terlalu tua untuk menjadi seorang ayah, dan aku terlalu tua untuk menjadi seorang ibu. Bagaimana mungkin? Ya adik-adik, Ibu Sarai tertawa mendengar kabar yang disampaikan sama Tuhan itu adik-adik. Dan adik-adik, ternyata Ibu Sarai tidak mempercayai apa yang dijanjikan Tuhan kepada mereka adik-adik. Iya adik-adik, Ibu Sarah ternyata tidak mempercayai janji Allah. Adakah sesuatu yang mustahil bagi Tuhan adik-adik? Iya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Nah, kemudian Tuhan mengetahui bahwa Ibu Sarai ternyata tidak percaya kepada janji Tuhan.
Nah, adik-adik, seperti yang telah diberitahukan kepada Bapak Abraham bahwa tahun berikutnya Ibu Sarah telah melahirkan seorang anak laki-laki, adik-adik. Nah, dan mereka menamakan anak itu Ishak seperti yang telah diperintahkan oleh Tuhan, adik-adik. Ya, adik-adik, kemudian Ibu Sarai dan Bapak Abraham sangat senang. Akhirnya mereka mempunyai seorang anak laki-laki yang selama ini mereka rindukan. Mereka sangat bahagia menyambut kedatangan Ishak dalam keluarga mereka, adik-adik. Nah, sambil tertawa dan penuh dengan ungkapan syukur, Ibu Sarai menggendong Ishak yang masih kecil itu dan memuji Allah, adik-adik. Bapak Abraham pun begitu bersyukur kepada Allah dan memuji Allah, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ya, adik-adik. Nah, sama seperti Bapak Abraham dan Ibu Sarai, kita juga harus percaya kepada janji Allah dalam firman-Nya. Nah, adik-adik, tahu tidak, ketika Ibu Sarai dan Bapak Abraham mempunyai seorang anak yang bernama Ishak, Bapak Abraham berusia 100 tahun dan Ibu Sarai 90 tahun. Wah, mereka tua sekali ya, tetapi Allah menepati janjinya kepada Bapak Abraham dan Ibu Sarai, adik-adik. Wah, ternyata usia Bapak Abraham dan Ibu Sarai sudah sangat tua sekali, adik-adik ya. Tetapi kita lihat Allah dengan penuh kesetiaannya, Allah tetap menepati janjinya kepada Bapak Abraham dan Ibu Sarai, adik-adik. Seorang anak laki-laki lahir di antara keluarga mereka dan anak itu diberi nama Ishak sesuai dengan yang Allah perintahkan kepada Bapak Abraham dan Ibu Sarai, adik-adik. Sambil menggendong Ishak yang masih kecil, Bapak Abraham dan Ibu Sarai memuji Tuhan. Mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih-Nya dan kesetiaannya kepada mereka, sehingga Ishak diizinkan lahir di tengah-tengah mereka, adik-adik. Ya, benar, adik-adik. Kita harus percaya kepada janji Allah dalam firman-Nya. Ya, adik-adik, walaupun sebagai manusia dan Lause pun sering mengabaikan janji Lause kepada orang lain, sering tidak menepati janji kepada teman, kepada papa, atau kepada kakek, kepada nenek, atau kepada adik dan kakak. Tetapi kita harus lihat bahwa janji Allah pasti terjadi, dan mari kita percaya kepada setiap janji Allah, adik-adik, dengan penuh kesabaran menanti janji Allah yang akan Allah tepati dalam kehidupan adik-adik, kehidupan Lause, dan kehidupan papa dan mama dan semua orang yang percaya kepada janji Allah. Iya, adik-adik. Jadi sekarang kita telah belajar kan bahwa kita harus percaya dan yakin kepada janji Allah. Ya, adik-adik, kita akan menghafal ayat hafalan yang terdapat dalam Yeremia 32 ayatnya yang ke-17. Ya, mari kita menghafal. Ah, Tuhan Allah, tiada suatu apapun yang mustahil untukmu. Kita ulangi Yeremia 32 ayat yang ke-17. Ah, Tuhan Allah, tiada suatu apapun yang mustahil untukmu. Nah, itu dia ayat hafalannya, adik-adik ya. Untuk aktivitasnya silakan cek di grup WhatsApp kita. Nanti Lause akan kirim aktivitasnya di situ, dan jangan lupa kirim kembali aktivitasnya kepada Lause. Iya, selamat hari Minggu semuanya. Terima kasih. Dadah.